Beliau. Oke, Miss ini dulu ya, take attendance. Anugerah. Oke. Ada yang marah? Siapa tadi itu? Michelle. Oh iya. Oh, Michelle mau istirahat? Boleh. Miss nggak paksakan ikut kelas Miss ya. Boleh istirahat. Gilbert. Zoom ya. Gideon, where is Gideon? Gideon, activate your video, Gideon. Jonathan? Yes, sir. Where is Kevin? Keva. Where is Stephanie? Okay. Oke, untuk Gideon, Jesse, diubah namanya yang betul ya, nak ya. With your class and then your name. Also Ben ya. Oke, thank you so much. Ini diubah sendiri loh. Oke, kita mulai ya for this last session with prayer, reciting prayer. Wait, let me check. Jonathan, can you lead the prayer? Oh, lagi ngecek handphone ini ya, Jonathan ya. Awas ya kalau kita ketemu besok ya. Oke, oke. Ayo, pimpin doa, nak. Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. Now we are going to study. Let's make we connection good. Thank you, guys. Amen. Amin. Yes, internet connection also important ya. Tadi sempat bermasalah ya? Mati lampu bentar ya. Jadi ini ya. Oke, we are gonna study about filtration. Nanti untuk penjelasan tambahan tentang penyaringan atau filtration, kemudian nanti evaporation atau penguapan seperti itu ya. Oke, jadi ini kita tonton dulu video tentang DIY. Apa sih DIY itu? Panjangannya? Oh, do it yourself ya gitu. Do it yourself. Oke, jadi dia yang mau nyoba di rumah, you can try it. I think it's not expensive ya, botolnya bisa pakai botol bekas. Kemudian pasir, Inaya, can you? Oke. Duduknya bagus ya, nak. Memang gitu, belajar itu memang menyakitkan. Belajar itu menyakitkan, mau golek, mau tidur, nggak bisa, ya kan? Mau rebahan seharian, nggak bisa, ya kan? Benar nggak? Siapa yang pengen libur setahun penuh di sini? Ya kan? Pengen kan? Nah. Libur kan? Makanya menyakitkan kan? Nah, tapi itu tadi, no pain, no gain. Ya, pastinya itu ya. Harus pikirannya jangka panjang. Tentang future, masa depan. Oke, jadi let's watch this. Take a guess. What is it? Yang ini tuh apa? Tanah ya, air keruh lah ya. Oke, tanah ya. Oke, tanah. And then ini one batu kerikil, batu yang ukuran gede ya ini. Apa ini? Arang atau batu?
Jadi yang ini apa? Tanah juga, ini tanah. Oh, ini air keruh, ini tanah. Oke, and then ini arang. Oke, ini batu kerikil ya. Batu kerikilnya sampai ukuran yang paling kecil ya. Kalau yang biasa melihara ikan mungkin tahu lah beberapa ukuran kerikil yang dimasukkan di dalam akuarium ada beberapa jenis ya. Kemudian ini kapas dan ini botol bekas. Oke. Oke. Oke, ini yang paling penting ya, pasir. Ternyata ini pasir. Putih. Pasir kan macam-macam warnanya. Kalian hanya lihat warna hitam selama ini, yang warna abu-abu. Putih pernah. Pasir pantai juga bisa dipakai. That's fine. What is charcoal? What is gravel? Kerikil ya, batu kerikil. Kalau tidak ada kapas bisa pakai tisu sih sebenarnya. Bisa pakai tisu penggantinya. Atau nanti di atasnya ditambahkan tisu atau kapas lagi juga boleh. Oke, ini namanya apa? Air yang dalamnya namanya Filtrat, ya, Miss. filtrat. Good job, Gracia. And then yang tertahan di pasir, di batu, namanya Residue. apa? Residu. Oke ya. Jadi ada filtrat, ada residu. Oke ya, yang rumahnya mungkin airnya kotor atau gimana? Atau maybe you wanna use clean water, maybe you can try this one ya. Simple kan? Nggak mahal I think. Really? Yes? Langsung diminum? No, jangan langsung diminum. Tetap harus dimasak ya, biar hygiene. Karena dia tidak menyaring kuman. Ya. Jadi pemasakan itu sesuatu yang pasti ya. Tetap kotor berarti ada komponen yang kurang. Nanti bisa Miss, we ditambah. cannot hear your voice. You cannot hear my voice? Now, how about now? Small, Miss. Still small now? Not loud enough, Miss. Enough. Oke, Miss harus agak teriak ini ya. Oke. Nah, jadi bisa ditambahi komponennya. Bisa ditambahkan tisu atau kapas lebih banyak di bagian bawah. Atau pasirnya juga bisa ditambahi lebih banyak. Karena dia menangkap tanah. Jadi kalau airnya keruh nanti lebih ditahannya itu di pasirnya. Oke? Jadi bisa pakai itu. Kemudian tadi Timothy pertanyaannya tadi? No ya, jangan langsung diminum ya, karena itu tidak menyaring kuman. Ya, jadi pemasakan itu adalah salah satu metode untuk kill germs atau bakteria. Oke? Nah, jadi tentang filtration itu yang skala kecil ya.
small scale yang bisa kalian lihat di rumah. Nah, nanti kalau skala besarnya mungkin adalah water treatment untuk drinking water. Biasanya dari wastewater, sisa air, pembuangan. Seperti itu. Nah, jadi ini masuk juga, disebut juga nanti purification. Apa purification? Ada yang tahu artinya purification? Pemurnian ya. Jadi proses pemurnian air itu juga melibatkan proses filtrasi dulu. Ingat ya, filtrasi itu untuk memisahkan zat padat dengan zat cair kan? Zat padat yang berupa tanah ataupun sampah-sampah ataupun pengganggu-pengganggu dalam air mau dipisahkan dari air yang ingin kita peroleh. Seperti itu ya. Nah, and then ini ada beberapa science bite you can you can see di buku kalian juga ada. Nah, itu ada dikatakan di sini sodium silicofluoride. Coba sekarang Miss mau tanya, sodium itu rumusnya apa? Siliko itu simbolnya apa? Dan fluoride itu simbolnya apa? Ayo, selalu bawa itu ya, tabel periodik ya kalau. Ayo, sodium itu sama dengan natrium. Na, Miss. Na, oke, Na. And then silikonya? Si, oke. F, yes. Jangan lupa ya I-nya. Nah, oke. Nah, jadi ini kalau bergabung menjadi sebuah senyawa, nanti dia akan membentuk ikatan kimia. Jadi dia nanti rumusnya adalah Na2 Si6, I think. Ini Ya. kenaikan, bikin kenaikan. Begitu ya. Bulan 1 nggak masuk sekolah. Yang satu kelompok masuk lah. Itu libur rekan kelas. Iya itu yang pertama. Cepet kali kamu libur cuma 2 minggu. Oke, nah itu ya. Jadi ini sodium silicofluoride. Coba sekarang bisa nggak kalian artikan apa itu artinya yang ada di buku kalian? Chemical, bahan kimia sodium silicofluoride. Apa? Telah tambahkan ke dalam suplai air. 1957. Ini adalah sebuah syarat oleh apa Ministry of Health? Kementerian Kesehatan untuk apa? Mencegah pengeroposan gigi. Nah, jadi ada kandungan-kandungan mineral di air itu yang ternyata tidak bagus untuk gigi, sehingga oleh Kementerian Kesehatan disarankan untuk menambahkan sodium silicofluoride kalau kayak perusahaan PDAM, ya perusahaan air mineral PAM. Nah, itu dia akan menambahkan salah satunya senyawa ini. Oke, coba kita lihat dulu ya. Proses, biar sedikitlah kita paham bagaimana proses ini ya, penyaringan air, termasuk juga cara kerja si sodium silicofluoride. Oke, jadi yang paling penting di natrium silicofluoride itu adalah si fluoride-nya. Sering dengar fluoride kan? Di mana paling sering kalian temukan kata-kata fluoride? Florida negara. Ya. Fluoride itu paling sering dengar di mana? Di iklan, ada di iklan TV itu. Mengandung fluoride. Pasta gigi. Yap, betul. Pasta gigi ya, mengandung fluoride. Ya. Tapi dia perlu kadar yang cukup ya, jangan sampai terlalu berlebih karena juga tidak baik untuk gigi, sama tidak baik juga kalau terkonsumsi ya, tertelan. Oke? Why is fluoride added to water? To make water taste like soft drink. Nah.
According to a prevailing study, when fluoride is added to public water supplies at an average concentration of about 1 part per million or slightly below, it prevents tooth decay. Oh. But how? Enamel is the hard outer covering of our tooth. It is primarily made up of hydroxyapatite. Hydroxyapatite is a compound of calcium, phosphorus, and hydroxide. Now, when bacteria in our mouth feed on food particles, they produce acid. Oh. This acid dissolves the hydroxyapatite, leaving behind a residue of calcium and phosphate ions. This results in a tooth decay. Oh. Now, when we drink water containing fluoride, the fluoride binds with calcium and phosphate ions, forming Oh. fluorapatite. As fluorapatite is less susceptible to acid attacks, it helps to stop the tooth decay process. Oke. Maja. Oke ya, jadi pengeroposan gigi ya. Apa lagi nih? Kenapa setiap Miss bergerak dia mati? Sensitif emang ya? Berarti dia nggak mau Miss sentuh. Oke ya, jadi tentang salah satu treatment water yang kalian minum ya, salah satunya juga itu ditambahkan dengan fluoride. Oke, ini dia. Kalau rangkuman ya, rangkuman proses treatment, water treatment. Ya, dari misalnya air, sumber air, bisa wastewater, bisa dari danau, bisa dari sungai, bisa dari mana lagi? Waduk. Waduk tahu kan? Tahu waduk? Apa itu waduk? Hah? Mbak? Tempat apa? Ya, seperti bendungan. Penampungan air ya. Jadi dia bukan danau, bukan sungai, tapi kan dibuat ini wadah ya cukup luas. Hah? Pasti besar lah, itu ya. Nah, jadi dibuat nanti dan diambil dari situ air. Nah, biasanya ada sampah-sampah kan, ada ikan juga seperti itu ya. Maybe anything lah, living things or non-living things inside it. Nah, nanti awalnya itu akan dimulai dengan penambahan koagulan. Jadi koagulan itu artinya nanti airnya zat-zat padat yang ada dalam air akan diendapkan. Jadi proses pertama dulu diendapin. Jadi namanya koagulan. Nah, setelah itu nanti akan ada sedimentation, pengendapan. Jadi bagian-bagian yang padat, yang bagian padat tapi lebih besar akan mengendap, tapi nanti masih ada yang kecil-kecil. Kandungan zat padat yang kecil-kecil yang belum bisa terendapkan. Nah, ini akan disaring, prosesnya sama. Ada karbon, karbon itu sama dengan apa? Kalau yang tadi DIY-nya filtration sederhana. Kan ada charcoal, ada gravel, ada sand. Karbon itu sama dengan apa? Charcoal. Charcoal. Kan ingat nggak Miss kasih pelajaran karbon itu warnanya apa? Hitam kan? Charcoal itu ya karbon. Itu ya. Nah, jadi karbon atau charcoal, pasir, gravel. Gravel tahu tadi ya? Pikil ya. Nah, kemudian nanti hasilnya masuk. Nah, setelah hasilnya ada, nanti akan ada pH correction. Jadi nggak boleh dia terlalu asam. Berapa pH-nya kalau terlalu asam kira-kira? Di bawah berapa? Di bawah? 5. Di bawah satu lagi, turun lagi, di bawah 7. Di bawah 6. Ya, jadi diusahakan tidak di bawah 6. Paling nggak di antara 6 sampai 7. Sehingga nanti ditambahkan CO3. Apa ini CO3? Kalsium karbonat. Terdiri dari berapa unsur CaCO3? 3, Miss. 3. Berapa jumlah atomnya? 5. 5. Ya, nggak perlu lagi bisa ajarin ya. Yang belum tahu minta ajarin sama temennya. Tuh, Raihan bisa jawab. Siapa lagi tadi yang bisa jawab? Siapa tadi yang lagi bisa jawab? Timothy tadi jawab? Isabel? Oke, nanti minta ajarin ya. Atau sama Miss, boleh. You can contact me. Oke ya, nanti jadi yang terlalu asam, tambahkan CaCO3 atau kalsium karbonat. Nah, kemudian nanti masuk lagi hasilnya, ditambahkan anti corrosion agent. Karena nanti ini akan melewati pipa-pipa. Ya, pipa-pipa ya. Jadi, jangan sampai ada senyawa di dalam air itu yang bisa membuat pipa berkarat.
Nah, berapa kali ganti pipa kan? Pipanya nggak bisa pipa plastik, karena kalau pipa plastik nanti akan mudah hancur. Pipanya adalah material yang terbuat dari logam. Seperti itu. Kemudian, jadi anti corrosion. Corrosion itu tahu ya, anti karat. Oke. Nah, setelah itu nanti akan lebih dijernihkan. Dengan apa? Chlorination. Kalau chlorination, apa senyawa utamanya? Klorin. Apa simbolnya klorin? Cl. Makanya kalau kalian dapat dari air pump, biasanya ada bau klorinnya nggak? Pasti ada. Walaupun sedikit, terasa itu baunya. Ya kan? Nah, baru nanti akan diedarkan ke rumah-rumah. Oke ya. Seperti itulah proses panjang kalian mendapatkan air bersih yang di rumah. Walaupun itu pun nggak bersih juga. Harus di ini. Coba endapin. Kalau yang dari pump ya, endapin coba 1 harian, pasti ada pengotor kan di bawahnya. Iya, jadi tetap. Yes, karena kotorannya kan akan menumpuk ke bawah, akan tetap mengendap. Ya, so that's the process. Jadi intinya nanti prosesnya ini ya untuk penyaringannya ya, penyaringannya. Walaupun nanti ada senyawa-senyawa lain yang ditambahkan di sini. Oke. Nah, jadi kalau di tubuh kita, I already explained to you ada nose hair inside the nostril, and then kidneys. Oke. Kidneys yang memfilter air apapun lah dari darah kita ya, kidney. Makanya kalau yang banyak makan obat, nanti kidney-nya pasti bermasalah. Biasanya. Misalnya dia ada sakit apa ya, maybe harus konsumsi obat setiap hari karena mungkin ada penyakit genetik bawaan. Maybe heart, ya, jantung atau maybe another thing. Nanti kalau dia konsumsi obatnya sudah bertahun-tahun, by years, itu ada kemungkinan besar kidney-nya bermasalah karena dia lebih ekstra menyaring, memisahkan kandungan obat dengan darah. Ya, liver juga dia racun, lebih ke zat-zat racun padat. Kalau kidney ini lebih ke lebih cair. Kalau yang disaringnya itu lebih cair. Itu sih sederhananya. Oke ya. Jadi tanpa liver, hati juga tubuh kita akan mengandung banyak racun. Teman Miss ada yang kena kanker hati. Jadi badannya itu lebih hitam. Iya, dan waktu dicek iya, jadi waktu dicek darahnya, diambil darahnya, banyak kandungan darahnya bukan hanya sel darah apa aja. Merah, putih, trombosit, satu lagi, dari huruf P, plasma. Nah, bukan hanya itu, ternyata banyak kandungan zat-zat lain yang tidak penting, yang tidak bisa disaring. Yes, cannot function well ya. Oke, nah jadi kidney, jadi goalnya apa? Kalau dari filtration tergantung ya. Goalnya bisa solid, bisa liquid, tergantung kalian. Mau dapetin residu atau mau dapetin liquidnya. Jadi nanti kalau ujian misalnya, what is the main goal of filtration process? Terus ada beberapa pilihan kan? Nah, kalian bisa jawab, ini dia. Either to get solid part atau liquid part. Oke? Okay? Nah, any question related to filtration? No? Oke, okay. Nah kita lanjut ke evaporation. Evaporation itu kalau states of matter yang udah ngerjain poster, itu perubahan dari apa? Dari cair ke padat, dari padat ke gas, atau gimana? Cair ke padat, evaporation. Cair ke gas. Oke. Nah, ke ininya ya. Yang ini ya. Cair ke gas. Oke. Udah belajar siklus air kan? Water cycle in the earth. Mana duluan? Evaporation dulu atau condensation dulu kalau mau buat awan? Evaporation dulu. Kan ini laut. Kan menguap dulu kan? Dan nanti dia setelah menguap, dia akan jadi awan. Ya, karena dia mendingin.
Ya, dia menjadi dingin, kemudian forming clouds, awan. Ya, kalau dia udah cukup, ya udah terlalu banyak, nanti akan berubah apa? Kalau dia liquid sudah banyak di awan, and then nanti dia akan air tetap ada. Oh iya, itu juga tergantung pergerakan awan. Pergerakan awan juga dipengaruhi oleh angin. Kayak sekarang kenapa musim hujan? Karena lanina kan? Nonton berita nggak kalau sekarang lagi lanina? Bukan Lalisa ya, bukan Lalisa yang lagu itu ya. Loh, kalian nggak nonton berita? Ini lagi musim lanina. Ada El Nino, ada lanina. Kalau masuk El Nino, kering. Hampir semua wilayah. Kalau lanina, basah. Kenapa? Angin yang dibawa mengandung uap air yang cukup tinggi. Makanya hampir di semua wilayah. Coba nonton berita, nanti ajak parents-nya sekarang nonton berita. Hampir semua wilayah itu banjir. Benar nggak? Yang di Zoom? Hampir semua wilayah banjir, nggak tahu? Oh, it's okay, it's okay. Nanti kalian bisa watch the news ya. Karena kan nggak apa-apa nonton berita kan. Lumayan update. Oke, jadi itu pengaruh angin juga salah satunya. Banyak faktor ya. Termasuk ketinggian wilayah, tinggi wilayah. Kenapa ada tropis? Kenapa ada yang 4 musim? Itu juga. Bukan hanya gara-gara water cycle aja. Semuanya ada pengaruh. Jadi ibaratnya di sini banyak terbentuk awan. Tapi anginnya kuat. Ya udah di tempat itu nggak akan ada hujan. Namanya ada penelitian. Semuanya berawal dari rasa penasaran. Ini kok bisa ya? Awan banyak di atas kita. Tapi nggak hujan. Nah, karena itu. Maybe salah satunya nanti Christabel, you can be researcher of it. Oke ya, nah jadi ini evaporation, main goal-nya adalah solid kalau evaporation. Jadi tujuan utama yang mau didapatkan adalah bagian yang padat. Oke, contoh misalnya kalian punya larutan gula. Larutan gula nggak bisa kalian saring pakai kertas saring. Lepas semua larutan gula. Contoh yang di dalam botolnya Joshua. Ini ada gulanya udah larut. Kalian saring pakai kertas saring. Kira-kira gulanya ikut tersaring atau enggak? Ikut tersaring. Jadi filter semua kan? Iya dong. Orang gulanya udah jadi bagian di dalam air, sudah jadi solution. Nah, jadi tidak bisa langsung dipisahkan. Nah, jadi untuk memperoleh padatan dari larutan tadi, larutan gula atau garam, bisa digunakan evaporation. Seperti itu ya. Nah, jadi biasanya menggunakan panas. Panas yang stabil, bukan panas yang tinggi. Jadi panasnya itu cukup stabil dan dalam waktu yang lama. Ya. Nah, jadi kita coba lihat dulu one video about mana dia? Ini kah? Bentar ya. Oke, this one ya. Heading down to the sea, we stumbled across an empty beach. The
kira-kirakan ya, ini nggak pasti ya. Jadi kira-kira kita akan mendapatkan 500 grams, 500 gram, atau berapa? 500 gram itu berapa kilogram? 0.5. 0,5 atau setengah kilogram. Ya, garam dari setiap 10 liter. 10 liter air laut. Ya, air laut. 10 liter itu banyak lah ya, I think. 1 galon itu berapa liter? 1 galon itu berapa liter? Ada yang tahu? 4 liter? Are you sure? Ada yang tahu 1 galon berapa liter? Ini sederhana ya, tapi kok nggak tahu ya? Padahal kita selalu berhubungan sama, ada yang nggak punya galon di rumahnya? Ada galon 4 liter, ada galon 2 liter, Miss. Yang normal biasa berapa? 4 liter ya? Galon aqua 19 liter, Miss. 19 liter. Oh, yes. Yang paling itu tuh 19 liter kan? Yang biasa di sekolah kita juga termasuk yang 19 liter kan? Yes. Iya. Nah, jadi ada yang kecil, ada yang 4 liter. Oke. 19, berarti setengahnya ya. Setengah dari galon itu. Kira-kira. Yang mau coba boleh ya. Tapi panasnya panas yang stabil ya, dari oven. Panasnya stabil. Jangan gara-gara pengen cepet, jadi apinya gabrek besarnya gitu kan. Nanti bukannya, karena dia harus proses yang lambat ya. Kita ingin mimik atau mencontoh pemanasan dari matahari kan. Itu. Kayak gitu. Yes. Jadi mereka buat seperti sekat-sekat seperti itu. Yes, like that one. Di Sibolga, Miss pernah lihat? Sibolga, kalau ada yang main ke Sibolga nanti maybe ya, walaupun masih harus tahan untuk jalan-jalan, tapi maybe ada yang pergi nemui keluarga atau apa, nanti bisa dilihat di sana ada Sibolga, I think. I don't know now ya. I don't know now. Karena Sibolga itu kan laut kan, dikelilingi laut. What? Iya, tempatnya agak jauh lagi. Jadi nggak semua pantai itu berpotensi untuk produksi garam. Oke ya? Many reason. Nah, jadi nanti bisa di lab kita sudah ada Bunsen. Jadi sumber api kan? Jadi nggak pakai kompor kayak Bunsen. Kemudian sudah ada evaporating dish. Ya, tinggal dicoba. Nanti boleh dilihat pas pulang. Ada yang mau main ke lab? Boleh ya. Oke, nah nanti waternya evaporates because of the heat. Ya, evaporates. Nanti yang tinggal adalah zat padat yang ada di sini. Oke. Nah, jadi tadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari, selain garam, ada juga proses evaporasi yang sangat berfungsi, yaitu susu. Susu yang dikentalkan. Ini emang susu ya, bukan yang kemarin sempat kontroversi, yang susu kental manis, ternyata kan tidak ada kandungan susunya lebih sedikit kan daripada kandungan gulanya. Kalian perhatikan nggak, kental manis itu nggak susu lagi di depannya. Hanya kental manis. Ya kan? Dulu ada namanya susu kental manis, tapi kan ada kontroversi. Karena kandungan gulanya lebih banyak daripada susunya. Jadi udah bukan susu lagi tuh. Makanya namanya diubah. Nah, kalau ini dia memang evaporated milk. I don't know ya, ini pernah ada yang ketemu nggak kayak nama evaporated milk di Indonesia, di supermarket? Have you ever seen this? Lebih cair, Miss. Apa Zara? What did you say? Lebih cair, Miss. Lebih cair. Lebih cair sedikit ya, dari kental manis ya? Yes, Miss. Carnation ya, oke. Ini memang, kalau Miss belum pernah lihat sama sekali ya, yang judulnya memang evaporated milk. Karena dia memang dikentalkan dari susu itu. Walaupun memang bukan susu murni, nanti ada campurannya lagi, tapi komposisi paling utamanya adalah susu. Seperti itu ya. Oke, ini juga pakai proses pemanasan dengan api yang stabil. Nggak bisa dengan api yang besar, nanti bukannya susunya itu airnya menguap, karena susu itu tetap mengandung air ya.
harus apinya besar nggak masalah karamel, karena dia harus cepat kan, harus cepat seperti itu. That's fine. Api kecil juga nggak apa-apa, api kecil, tapi karamel itu kan memang udah murni gula kan, tidak ada larutannya lagi kan, nggak ada airnya, jadi apalagi yang mau diuapkan, ya kan? Dia namanya meleleh. Kalau karamel itu nanti dia padat, kecair, tapi prosesnya bukan mencair, meleleh. Titik leleh gula? Enggak nyampe. Titik leleh gula nggak nyampe 1000. Kristal gula ya. Oke? Nah, jadi ini salah satu kegunaan evaporation dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, so that's all for today. Jam berapa ini? Gak banyak kan materi kita? Oke, any question so far? Ada yang di PTM ini belum mengumpulkan tugas UH? Joshua udah? Okay. Can you give me? Ya, Science UH. Yang di Zoom ada yang belum mengumpulkan? Kirim minggu ini kan, Miss? Seharusnya minggu lalu kalau Science UH. Kecuali IPA Terpadu Project ya. IPA Terpadu Project baru Jumat ini. Oh, ini lupa, Miss. Belum dikerjakan. Gak Ini apa-apa, Miss. kerjakan. Gak apa-apa kan dikirim minggu ini. Jumat ini. Oh, oke. Jadi di Jumat ini aja ya, dikirimkan ya di sekolah. Ini ya, yang ini ya, yang ada bacanya Sains UH. Oke, that's all for today, students. Thank you so much for today. Have a nice day all. Bye-bye. Bye, Miss.